أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ويا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, anugerah, cinta, kasih sayang, keberkahan yang diberikan Allah kepada kita di setiap tarikan nafas kita, di setiap detak jantung kita, dan di setiap langkah hidup kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga, dan sahabat beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita berada di penghujung Ramadan. Kita berada di 10 hari terakhir Ramadan. Kita berada di injury time karena Ramadan akan meninggalkan kita. Ada setidaknya 5 pertanyaan penting yang paling mendasar. Yang pertama, apa yang dilakukan dan diberikan Allah untuk kita? Apa yang Allah sudah berikan untuk kita? Jawabannya adalah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat-nikmatku, kau tidak sanggup menghitungnya. Bagaimana mungkin kita menghitung nikmat Allah? Kita adalah ciptaan Allah dan Allah adalah sang pencipta. Allah memberikan kita banyak nikmat dan hidup kita sangat bergantung kepada Allah. Pertanyaan kedua, apa yang sudah kita lakukan untuk Allah? Salat, puasa, zakat, haji, semua ibadah yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Maka jangan pernah berpuas diri dalam ibadah, karena tidak akan pernah bisa menebus apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan merasa paling soleh, jangan merasa paling bertakwa, karena bagaimanapun kita adalah hamba dengan segala kesalahan dan dosa. Apa yang diberikan Allah kepada kita tidak sebanding apa yang kita lakukan kepada Allah. Salat kita dalam sehari hanya 60 menit atau 50 menit, karena setiap waktu salat hanya kisaran 10 sampai 12 menit. Padahal Allah memberikan kita waktu 24 jam untuk menjalani kehidupan. Zakat kita hanya 2,5% dari sekian banyak rezeki yang kita terima dari Allah.
kewajiban ibadah puasa kita hanya 1 bulan di antara 12 bulan kita menjalani kehidupan. Bahkan kewajiban ibadah haji hanya sekali saja di dalam seumur hidup. Artinya, apa yang menjadi kewajiban kita tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka pertanyaan ketiga, kita dari mana? Dari mana kita datang? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Kita ini berasal dari saripati tanah yang kemudian diwujudkan menjadi setetes mani yang disebut dengan nutfah. Kemudian menjadi segumpal darah, itu yang disebut dengan alaqah. Zigot yang menempel di rahim ibu kita, kemudian menjadi sebuah mudghah. Kemudian Allah jadikan kita manusia atau makhluk yang berbeda. Allah kasih kita ruh. Itulah asal kita. Maka sebetulnya Rasulullah SAW mengingatkan kita, kun fit dunya ka'annaka qaribun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberang. Hidup di dunia dalam dimensi ruang dan waktu yang sangat terbatas. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, kehidupan dunia ini bersifat zinatun, perhiasan, la'ibun, permainan, walahun, sesuatu yang melalaikan, watafakhurun, hanya tempat berbangga-bangga, watakasurun fil amwal wal aulad, hanya tempat berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Itulah sifat dari dunia, padahal kita hidup di dunia hanyalah sementara. Kita mau kemana? Dari mana mau kemana? Dari tanah Allah ciptakan kita, ke tanah Allah kembalikan kita. Di saat dunia ini mengalami pertumbuhan perkembangan, pembangunan ada di mana-mana, kemajuan teknologi ada di mana-mana, modernisasi ada di mana-mana, terus berkembang dari waktu ke waktu. Tanpa kita sadari atau kita sadari, kita semakin tidak mampu menikmati kehidupan dunia. Kenapa? Penglihatan kita berkurang, pendengaran kita berkurang, akal kita berkurang. Maksudnya berkurang, semakin tua, semakin kemampuan berfikirnya berkurang. Tenaga kita berkurang, kemauan kita berkurang. Lantas kita mau kemana? Maka pertanyaan keempat ini fakta. Dari tanah kita diciptakan, ke tanah kita dikembalikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaan kelima, dengan apa? Kalaulah kita punya kesadaran bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, maka Allah meminta kita untuk meningkatkan yang kelima sebagai bekal kehidupan sejati kita setelah kita pulang menghadap Allah. Apa itu? Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang beriman, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu perintah utama dalam Al-Quran? Kenapa itu menjadi perintah kehidupan? Karena Allah menegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Manusia memiliki kecenderungan syahwat terhadap lawan jenis, harta benda, emas, perak, kuda tunggangan, kebun, ladang, binatang ternak, semua.
Tapi kata Allah, zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kenikmatan dunia. Di ayat 15, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad. Muhammad, katakan, maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada kenikmatan seluruh dunia ini? Apa kata Allah? Ketakwaan. Takwa. Maka Allah menegaskan di ayat 15, bagi orang bertakwa akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pasangan hidup yang disucikan oleh Allah, dan mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika ditimbang dunia dengan ketakwaan, maka sesungguhnya lebih berat timbangan ketakwaan. Itu yang kita perjuangkan 1 bulan ini, dan kita sampai di penghujung Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, kalaulah Ramadan ini Ramadan terakhir kita, apa harapan dan doa kita kepada Allah? Inilah pertanyaan penutup atas 5 pertanyaan tadi. Kalaulah Ramadan ini Ramadan terakhir kita, apa harapan kita? Apa doa kita kepada Allah? Maka bermunajatlah. Bermunajatlah di sisa malam Ramadan. Jemputlah Lailatul Qadar. Kenapa? Karena manusia, kita orang beriman punya 2 usia. Kita orang beriman punya 2 usia. Yang pertama adalah usia biologis kita. Seorang remaja sekarang usianya 20 tahun. Hari ini dia berusia 20 tahun. Itu namanya usia biologis. Tapi dia sudah 10 tahun terakhir beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan selama 10 tahun. Dia mendapatkan Lailatul Qadar atas izin Allah di setiap tahun. Maka usia biologisnya 20 tahun, tapi usia spiritualnya 830 tahun. Dari mana usia spiritual itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. 1 malam nilainya sama dengan atau lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah pada malam itu sama dengan atau lebih baik 83 tahun. Salat seperti 83 tahun, mengaji seperti mengaji 83 tahun, berzikir seperti berzikir 83 tahun, sedekah seperti bersedekah 83 tahun, baca Quran seperti baca Al-Quran 83 tahun. Kalaulah malam ini, nanti malam ini malam Lailatul Qadar, malam ke-29, maka usia spiritual kita akan jauh lebih besar dibandingkan usia biologis kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertanyaan penutup tadi mudah-mudahan menjadi bahan perenungan kita. Kalaulah Ramadan ini Ramadan terakhir kita, apa harapan dan doa kita kepada Allah? Tentu puncak dari semua harapan, wafatkan aku dan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kami ahli surga-Mu ya Allah. Jadikan kuburan kami taman di antara taman-taman surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sairil muslimin wal muslimat
innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama dinan ribatan matinan fi qulubil mu'minin walladzi ja'ala al-qur'ana kitaban hadiyan lil muhtadin walladzi ja'ala muhammadan rasulan aminan lil mu'minin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lahum wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wassallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar.